Kalau kita melihat rukun dan juga syarat qardun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu orang yang berakad, yaitu orang yang cakap, akil dan juga balik. Kemudian adanya uang atau barang yang dihutangkan, ya, dapat terukur dari harta tersebut. Kemudian dapat diketahui jumlah dan juga nilainya. Kemudian berikutnya yaitu sigot, ya, adanya lafal dari para pihak yang melakukan akad. Nah, meskipun pada hukum asalnya hukum memberikan pinjaman ini adalah boleh, ya, akan tetapi hukum dari meminjamkan ini dapat berbeda-beda, ya. Bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib dan juga makruh. Sebelum lebih jauh lagi, saya ingin Ya, sebelum masuk ke hukumnya, mungkin oke. Ibu bisa menjelaskan sebenarnya pada zaman Rasulullah ini, apakah sudah ada fenomena utang piutang, Bu? Ya, baik. Jadi pada masa zaman Rasulullah, ya, ini sudah ada hutang piutang, ya. Jadi pada masa kenabian atau masa Nabi diutus menjadi seorang nabi, ini beliau juga diberikan bakat atau karunia sebagai seorang pedagang, ya, seorang entrepreneur. Kemudian ketika beliau melakukan entrepreneur ini, ya, tidak lepas dengan adanya transaksi tunai maupun non tunai, ya, bisa dengan berhutang. Nah, di awal pembelajarannya sebagai seorang pedagang, Nabi Muhammad sendiri memulai perdagangannya dengan berhutang kepada saudagar yang kaya, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nah, beliau membawa barang dagangan milik Khadijah bersama pamannya yaitu Abu Thalib untuk diperdagangkan di kota Taif dan juga kota-kota lainnya. Nah, proses membawa barang dagangan ini sudah tentu dicatat oleh Nabi, ya, bagaimana ketika kita melakukan utang piutang ini harus dicatatkan. Ini didasari oleh adanya hadis dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa yang mengambil harta seseorang ataupun berhutang yang bermaksud untuk membayarkannya, maka Allah akan melaksanakan pembayarannya itu. Dan barang siapa yang mengambilnya atau berhutang dengan maksud untuk merusak, tidak mau membayar dengan sengaja, maka Allah akan merusak orang itu. Nah, dari, ya, Mungkin lalu kita berlanjut lagi. oke. Mungkin tadi sudah dijelaskan bagaimana hutang piutang di zaman Rasulullah. Lalu Iya, bagaimana sebenarnya adab berhutang menurut Islam, Bu? Mungkin biar Tribuners semakin tahu tentang adab hutang ini, Bu. baik. Iya. Jadi terkait dengan adab berhutang menurut ajaran Islam, ya, ada beberapa adab yang disebutkan atau dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Yang pertama yaitu senantiasa mencatat hutang piutang. Ya, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ya, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang dengan jangka waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Itu yang pertama. Kemudian yaitu memiliki niat yang kuat untuk melunasi hutang tersebut. Ya, jadi ini didasari oleh hadis bahwasanya Allah akan bersama atau memberi pertolongan kepada orang yang berhutang, yang ingin melunasi hutangnya sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Kekuatan hadis ini adalah hadis hasan. Kemudian adab yang lainnya yaitu tidak merasa tenang jika tidak melunasi hutang. Jadi seseorang yang memiliki hutang ini harus ada rasa khawatir ataupun usaha untuk melunasi hutang tersebut. Kemudian adalah bersegeralah untuk membayar hutang, tidak menunda-nunda untuk membayar hutang. Ya, jadi orang ketika mendapatkan hutang biasanya merasa senang, akan tetapi ketika ia memiliki uang ini akan enggan ataupun menunda-nunda untuk membayar hutang. Ini perlu ditegaskan bahwasanya adab di dalam utang piutang adalah bersegera untuk membayar hutang. Kemudian membayar hutang sebelum ditagih, ya. Jadi walaupun ada jangka waktu, akan tetapi seseorang tersebut sudah memiliki harta atau uang yang cukup untuk mengganti, maka bersegeralah dan juga membayar hutang sebelum ditagih. Kemudian tidak mempersulit dan juga banyak alasan di dalam pembayaran hutang. Ini yang sering terjadi. Jadi seseorang yang berhutang ini justru lebih galak daripada yang memiliki piutang. Jadi maka jangan mempersulit dan juga banyak alasan di dalam pembayaran hutang.
Kemudian tidak meremehkan hutang walaupun sedikit ya. Jadi misalnya seseorang memiliki hutang yang menurut nilainya itu tidak begitu banyak kayak 5.000 ataupun 1.000, akan tetapi tidak meremehkan bahwasanya hutang adalah hutang ya, dan ini akan dibawa sampai kita mati. Kemudian berkata jujur kepada pihak yang memberi hutang ya, apabila ia dalam keadaan terdesak ataupun tidak memiliki uang untuk mengganti ya, katakan dengan jujur bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Kemudian selalu memenuhi janji apabila sudah ditetapkan jangka waktu ataupun kedua belah pihak telah membuat perjanjian, maka tepatilah sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah senantiasa mendoakan orang yang memberikan hutang ya. Jadi kita ditolong, maka kita menggantinya dengan mendoakan orang yang memberikan hutang. Begitu, Mbak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.